warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kita akan masuk ke audit atas aset tetap. Nah, di sini seperti biasa kita akan membahas mengenai nature dari si aset tetap itu sendiri, ya kan? Nah, apa sih aset tetap gitu kan? Sifat dan ciri aset tetap itu apa gitu. Nah, aset tetap itu tujuan dari pembeliannya itu bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Jadi, kalau misalnya kita adalah showroom mobil, aset tetap itu kan bentuknya kan apa sih, berwujud ya. Jadi kayak misalnya kan contoh dari aset tetap tuh biasanya adalah tanah, gedung, mobil gitu kan. Terus mesin-mesin, terus peralatan gitu. Nah, aset tetap kalau untuk showroom mobil itu dia sebagai persediaan. Tapi kalau dia bukan jual beli mobil gitu, mobil itu merupakan aset tetap gitu ya. Jadi jelas, jadi dia itu bukan untuk dijual kembali dan diperjualbelikan. Jadi kita lihat dulu nih, kalau misalnya kita mengauditnya adalah perusahaannya manufacture, berarti mobil itu merupakan aset tetap. Tapi kalau kita mengauditnya itu showroom mobil, mobil itu merupakan persediaan. Sama kayak misalnya mesin. Mesin kalau misalnya kita mengaudit perusahaan manufacture, kan dia kan untuk kegiatan operasi sehari-hari. Nah, itu dia merupakan aset tetap karena untuk operasi perusahaan. Tapi kalau misalnya kita mengaudit perusahaan yang menjual beli mesin, mesin itu merupakan persediaan. Ya, jadi jelas ya. Jadi aset tetap itu tujuan pembeliannya itu bukan untuk dijual kembali, tetapi dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Terus mempunyai masa manfaatnya tuh lebih dari 1 tahun. Ya iyalah. Jadi aset tetap itu adalah aset gitu kan yang dia masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena aset tetap itu harus kita susutkan gitu. Nah, yang kedua adalah jumlahnya itu cukup material, jumlahnya itu cukup besar gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya garis bawahi, itu adalah perbedaan antara capital expenditure dengan revenue expenditure gitu. Jadi kalau capital expenditure itu adalah suatu pengeluaran gitu yang jumlahnya material yang mempunyai masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun gitu. Jadi kayak misalnya aset tetapnya itu kita bagusin lagi gitu, sehingga yang menyebabkan masa manfaat dari aset tetap itu menjadi bertambah, itu merupakan capital expenditure, jadi dikapitalisasi ke nilai aset tetapnya. Sedangkan kalau revenue expenditure itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan dibebankannya ke laba rugi pada saat terjadinya beban tersebut gitu. Jadi contohnya adalah seperti ini. Pembelian mesin tik, meja tulis yang harga per unitnya adalah 500.000 bagi perusahaan besar merupakan revenue expenditure karena kan nilainya kan nggak material gitu. Jadi dimasukin ke laba rugi. Tapi kalau misalnya nilainya material untuk suatu perusahaan, dia menjadi capital expenditure. Jadi dilihat dari alokasinya nih. Jadi mengeluarkan si bebannya itu sebagai apa? Kalau misalnya dia nilainya bagi perusahaan itu adalah material dan dikapitalisasi ke aset tetap, namanya adalah capital expenditure. Tapi kalau misalnya nilainya tidak material dan dibebankan ke laba rugi, maka dia namanya adalah revenue expenditure. Nah, aset tetap itu kan dia berwujud ya. Ada yang namanya adalah tangible asset dan intangible asset. Kalau tangible asset itu adalah berwujud ya kan, ada bentuknya. Contohnya itu adalah tanah, bangunan, building, mesin, mobil. Sedangkan kalau intangible asset itu adalah aktiva aset tidak berwujud ya. Itu seperti paten dan goodwill. Nah, aset tetap yang kita bahas di sini adalah yang tangible asset. Ya. Jadi aset tetap yang kita bahas di sini adalah sebagai tangible asset. Nah, setelah kita tahu nature dari aset tetap, setelah kita bisa menggolongkan nih ini termasuk aset tetap atau enggak, kita mulai dengan tujuan dari si audit aset tetap itu. Nah, seperti biasa, yang pertama adalah tujuannya adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas aset tetap gitu. Terus yang kedua adalah memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di yang tercantum di neraca itu betul-betul ada, apakah digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Berarti ini tujuannya adalah existence ya, eksistensinya ada apa enggak sih gitu, beneran ada apa enggak nih si aset tetapnya. Terus untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure gitu. Jadi kalau misalnya ada penambahan aset tetap, ini beneran capital expenditure apa enggak nih, kita cek.
terus apakah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang oleh perusahaan, dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar gitu. Jadi ini adalah ada dicatat dengan benar, berarti itu adalah si accuracy ya kan, untuk didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, berarti adalah existence juga ya. Jadi kalau misalnya kita beli aset tetap, harus ada buktinya bahwa aset tetap itu benar-benar milik perusahaan. Terus untuk memeriksa apakah disposal itu adalah disposal itu penghentian gitu, atau pemberian tetap sudah atau nggak dijual, intinya itu di dispose, dikeluarkan si aset tetap itu dari perusahaan. Sudah dicatat dengan benar sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan gitu, dan telah diotorisasi oleh pejabat berwenang. Jadi untuk disposal itu kan macam-macam ya gitu, ada yang dia dijual, kalau dijual itu nanti akan menimbulkan laba rugi ya untuk disposal. Terus kalau misalnya trade in juga ada gitu kan, laba ruginya, laba atau ruginya gitu kan kalau misalnya ditukar tambah. Terus kalau misalnya disposal itu kan berarti kan bisa menimbulkan kerugian, kalau disposal tuh dibuang gitu aja gitu. Nah di sini kalau kalian inget nih, kalau trade in itu kalau misalnya rugi kan dicatatnya di laba rugi ya langsung. Sedangkan kalau misalnya dia untung gimana? Akan mempengaruhi nilai aset tetap yang baru, ya kan, mengurangi nilai aset tetap yang baru. Gitu. Terus yang kelima adalah untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai gitu. Jadi kita lihat nih penyusutannya pakai metodenya apa gitu. Terus penghitungannya gimana, akurat apa enggak, berarti accuracy. Terus konsisten apa enggak, jangan-jangan tahun ini pakai straight line, besoknya pakai double decline, nggak boleh. Jadi kita harus ngecek nih penyusutannya itu udah bener apa belum, sesuai gak metode yang dipakainya, yang sesuai dengan SAK atau enggak. Terus menghitungnya bener apa enggak gitu loh. Terus konsisten apa enggak ngitungnya. Terus untuk memeriksa apakah ada aset tetap dijadikan sebagai jaminan. Nah, di sini kita mau ngecek ada gak aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan oleh perusahaan. Terus yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, ini adalah tujuannya ya kan, yang ada existence, ada completeness, ada accuracy. Setelah itu kita akan masuk ke prosedurnya. Apa sih yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan audit aset tetap gitu. Nah, di sini prosedur audit yang dilakukan aset tetap, pemeriksaan nih ya. Biasanya itu pemeriksaan aset tetap itu walaupun nilai itu besar-besar gitu kan, aset tetap itu pasti nilainya gede-gede gitu. Kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan perusahaan, tapi kita memeriksanya itu lebih cepat dibandingkan dengan persediaan, walaupun nilainya sangat besar nih dibandingkan dengan persediaan dan utang. Kenapa? Kok si aset tetap ini pemeriksaan itu lebih cepat? Yang pertama ya kan, biasanya walaupun nilainya gede, itu transaksinya tidak terlalu banyak ya kan dalam 1 tahun itu gitu. Terus harga perolehannya itu bisa jadi nilainya besar itu memang karena harga perolehannya besar, tapi itemnya sedikit, bisa ya kan. Tadi yang kedua tuh itu mutasinya, transaksinya yang terjadi itu tidak terlalu banyak dalam 1 tahun gitu. Terus untuk metode cut off itu, sedangkan kan kalau persediaan, kalau utang kita kan harus pakai metode cut off, kalau aset tetap enggak. Karena kenapa? Karena biasanya transaksinya cuma dikit dan tidak ada yang dekat-dekat dengan tanggal neraca gitu ya. Jadi itu kenapa sebabnya si pemeriksaan aset tetap itu lebih cepat dibandingkan dengan pemeriksaan persediaan dan utang, walaupun nilai dari aset tetap itu besar. Nah, yang pertama adalah prosedur yang kita lakukan. Yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal kontrol aset tetap. Gimana cara kita melakukannya? Seperti biasa, kita kasih apa internal kontrol questionnaire. Terus kita minta SOP-nya, gimana SOP penambahannya kalau kita mau ngebeli aset tetap, gimana SOP pengeluaran aset tetap, kalau kita mau ngejual aset tetap, itu kita lihat semuanya dari internal kontrol perusahaan tersebut gitu. Nah, sekarang kan kita harus tahu nih seperti biasa ya. Jadi kita cek internal kontrolnya itu seperti apa, efektif atau enggak gitu kan. Kalau misalnya ternyata efektif, kita melakukan compliance test ya kan. Tes atas kepatuhannya, beneran patuh apa enggak gitu kan. Kalau misalnya beneran patuh, oke, berarti si substantif tesnya bisa kita kecilin gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata dari internal control questionnaire-nya itu adalah efektif, tapi ternyata dari compliance-nya itu ternyata tidak rendah, tidak patuh, berarti ya prosedur substantifnya harus kita perlebar lagi gitu. Nah,
Apa sih gitu kan ciri-ciri bahwa internal controlnya itu baik untuk aset tetap gitu. Yang pertama adalah digunakannya anggaran untuk penambahan aset tetap. Jadi harusnya perusahaan itu ada anggaran tiap tahunnya, maksimum itu ada penambahan aset tetap misalnya sekian gitu. Jangan serta-merta perusahaan main beli-beli aset tetap aja gitu. Terus yang kedua adalah setiap penambahan harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang gitu kan. Terus yang kedua adalah ada kebijakan tertulis dari manajemen mengenai kapitalisasi sama depresiasi. Terus diadakannya kartu aset tetap gitu yang mencantumkan tanggal pembelian, nama supplier, harga perolehan. Terus aset tetap diberikan nomor kode. Jadi kalau misalnya aset tetapnya banyak harus dikodein biar jelas ya kan bedanya di mana. Terus minimal setahun sekali dilakukan inventarisasi, jadi dicek fisiknya beneran ada apa enggak nih, totonya fisiknya udah nggak ada lagi, udah dijual sama pegawainya gitu kan misalnya. Terus bukti-bukti kepemilikannya disimpan di tempat yang aman, jadi kayak misalnya mobil-mobil tuh BPKB-nya tuh harus disimpan di tempat yang aman. Terus aset tetapnya itu kalau bisa diasuransiin gitu dengan jumlah coverage yang cukup. Itu adalah ciri-ciri internal control yang baik atas aset tetap. Nah, di sini kita ngecek nih compliance testnya nih. Kalau misalnya ternyata dari internal control questionnaire itu efektif, kita harus ngecek nih, gitu. Beneran nggak kepatuhan yang sesuai dengan yang diisi di internal control questionnaire. Terus yang kedua adalah minta kepada klien perincian dan mutasinya. Jadi kita minta rincian aset tetapnya sama klien, terus kita minta mutasinya dari awal tahun ke akhir tahun, apakah ada penambahan, apakah ada pengurangan, gunanya buat apa? Karena kita harus membuat top schedule dan supporting schedule. Nah, untuk supporting schedule dan top schedule itu bisa kalian lihat di exhibit 14.2 dan 14.1 dan 14.2 gitu. Jadi itu harus jelas tuh perinciannya, mulai dari awal tahun, penambahan, pengurangannya gitu kan. Terus kalau misalnya pembeliannya itu tanggal berapa pembeliannya gitu, harga perolehannya berapa, itu harus jelas semua. Terus yang ketiga adalah periksa footing dan cross footing dan cocokkan totalnya dengan buku besar. Jadi kita periksa penambahan pengurangannya dari simulasinya itu, gitu kan, kita cek sendiri, ditambahin, dikurangin, sama gak nilai totalnya itu dengan yang ada di buku besar. Kalau misalnya nggak sama, berarti ada yang miss kan gitu, entah di rinciannya yang salah, ditambahinnya atau buku besarnya gitu. Nah itu harus kita tanyakan ke klien. Terus vouching penambahan. Jadi kalau misalnya ada penambahan dan pengurangan dari aset tetap, misalnya ada penambahan mobil, kita minta bukti dari penambahan aset tetap di tahun itu. Misalnya beli mobil berarti kita minta bukti BPKB-nya gitu loh. Terus kalau misalnya ada penambahan mesin, kita minta bukti pembeliannya. Terus kalau misalnya pengurangan, kita lihat ke misalnya pengurangannya kenapa? Karena dijual gitu kan ya. Nah, kita lihat nih bukti dari uang kas masuknya gitu. Terus periksa fisik dari aset tetap. Nah, di sini kita ngecek, kita periksa benar gak sih aset tetapnya ada gitu loh. Fisiknya tuh ada gitu. Jangan-jangan hanya ada di ini aja, jangan-jangan hanya ada di pembukuan, totonya fisiknya tuh nggak ada. Itu juga bisa gitu, karena banyak klien itu AC gitu, banyak AC-nya, ternyata setelah dicek totonya AC-nya udah dijual-jualin. Nah itu berarti kan aset tetapnya kan harus kita keluarin gitu. Jadi kita periksa nih bukti fisiknya beneran ada apa enggak. Nah kalau yang periksa bukti kepemilikan, nah itu tadi kalau misalnya kita ngeceknya mobil, berarti kita minta BPKB-nya gitu. Kalau misalnya kita mau periksa tanah, berarti kita minta sertifikatnya gitu ya. Apa nih, udah hak milik atau masih SGU gitu. Jadi kita periksa bukti kepemilikannya. Terus pelajari dan periksa apakah capitalization policy sama depreciation policy dijalankan secara konsisten. Jadi kalau misalnya ada penambahan kan perusahaan kan ada kebijakan ya. Nilai segini yang dikeluarin bisa dikapitalisasi gitu kan ya. Nah kita lihat nih konsisten apa enggak nih perusahaan menjalankannya. Terus kebijakan depresiasinya, misalnya pakainya garis lurus gitu kan ya, masa manfaatnya sekian. Nah kita cek nih perusahaan itu konsisten apa enggak menjalankannya, menghitungnya depresiasinya gitu, seperti itu. Terus yang ke-8 itu buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance gitu. Nah di sini itu
Di sini itu kita lebih memeriksa bahwa kalau repair dan maintenance itu benar-benar nilainya itu kecil gitu loh. Jangan sebenarnya bisa masuk ke capital expenditure tapi sama perusahaan gitu sebenarnya bisa dikapitalisasi tapi sama perusahaan dimasukin ke repair dan maintenance gitu, misalnya untuk memperkecil laba perusahaan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus apa, jadi kita benar-benar harus ngecek gitu loh, ini pemeriksaan pengeluaran yang terjadi ini bisa dikapitalisasi apa enggak misalnya gitu. Jadi di sini kita ngecek ya, takutnya perusahaan harusnya bisa dikapitalisasi tapi dimasukin ke repair and maintenance, itu nggak boleh kayak gitu. Terus sorry, ini belum saya ganti lagi, ini harusnya judulnya adalah prosedur aset tetap, ini belum saya ganti judulnya, prosedur aset. Oke. Oke. Lalu yang kesembilan adalah periksa apakah tetap tersebut sudah diasuransikan. Karena kan tadi kan kalau misalnya internal kontrol yang baik kan harusnya kan aset tetap kan di ini ya, diasuransiin. Nah, kita lihat nih, ini aset tetap perusahaan yang nilainya pada besar-besar ini nih diasuransiin apa enggak sih gitu. Terus kalau misalnya diasuransiin, kita minta kan si polis asuransinya, terus kita lihat coverage-nya itu sudah cukup apa belum gitu. Terus karena kan takutnya kan kalau misalnya ada kebakaran atau apa misalnya nggak diasuransiin itu kan bisa mengganggu operasional perusahaan kan gitu, jadi harus diasuransikan. Terus yang ke-10 adalah tes perhitungan gitu. Terus yang tadi kita mesti ngecek perusahaan sudah konsisten. Oke, udah konsisten pakainya garis lurus terus, kita cek perhitungannya akurat apa enggak, bener apa enggak sih ini perhitungannya, kita cek itu satu-satu tes perhitungannya. Lalu untuk perhitungan depresiasinya kita cek juga ke biaya penyusutannya yang laba rugi sama apa enggak gitu loh. Takutnya kita udah cek perhitungan, tautonya nilai si biaya penyusutan itu nggak sesuai. Nah, berarti itu kan harus dikoreksi sama kita. Jadi kita cek perhitungan dari si depresiasinya perusahaan udah benar apa belum gitu. Terus periksa notulen rapat apakah ada tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Nah, ini gunanya adalah untuk disclosure kita nanti di CALK, apakah ada dijaminkan gitu. Karena kalau misalnya ada dijaminkan berarti harus diungkapkan nih di CALK kita gitu. Terus nomor 12 periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual tetap. Nah, ini juga harus kita disclosure nanti. Terus yang ke-13 adalah untuk construction in progress gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan seperti mau membuat building gitu, membuat gedung gitu kan, ini kan kan ada yang apa percentage of completion-nya tuh berapa persen gitu kan. Nah, kita lihat nih, periksa penambahannya, apakah ada CIP yang harus ditransfer ke tetap. Jadi kan kalau CIP itu kan construction in progress itu kan belum boleh masuk ke tetap ya, karena kan belum jadi nih buildingnya gitu kan ya. Nah, kita lihat nih apakah sudah ada yang boleh masuk ke tetap gitu. Jadi di sini kita ngecek gitu. Terus jika ada aset tetap yang diperoleh secara leasing, periksa perjanjiannya gitu. Jadi kalau misalnya ada penambahan aset tetap, perusahaan belinya secara leasing gitu kan ya. Nah, di sini kita lihat lease agreement-nya gitu. Terus apakah accounting treatment-nya gitu, pencatatan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku gitu. Nah, ya, jadi kita ngecek kalau misalnya ada yang leasing, kita ngecek ke lease agreement ya, perjanjian dari leasingnya. Terus periksa apakah ada aset tetap yang dijaminkan atau diagunkan. Jadi dijaminkan untuk kredit di bank gitu. Nah, ini apa namanya juga harus diungkapkan nih kalau misalnya ada yang dijadikan agunan kredit di bank gitu. Terus yang terakhir adalah periksa penyajiannya apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia gitu. Jadi penyajiannya itu harus ada harga perolehannya sama akumulasi penyusutannya gitu ya. Oke, sekian dari saya untuk prosedur aset tetap. Aset tetap itu sebenarnya itu yang tadi, pemeriksaannya lebih cepat dibandingkan, lebih simpel dibandingkan dengan persediaan dari piutang gitu. Kenapa? Karena walaupun nilainya besar, tapi itemsnya itu lebih sedikit dan transaksinya biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan transaksi piutang dan persediaan.
Oke, sekian dari saya untuk pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.